Halo sahabat Sang Jiwa, minggu ini saya kedatangan seorang klien yang mengaku mengalami gangguan dengan pengelolaan emosinya. Klien saya bercerita bahwa dalam 1 bulan terakhir beberapa kali dia melakukan tindakan yang konyol, katakanlah begitu, dengan membentur-benturkan kepalanya ke tembok. Bahkan dalam 2 kali kejadian dia dengan sengaja meminum deterjen dan obat pembersih hama. Sahabat Sang Jiwa, apa yang disampaikan oleh klien saya adalah apa yang di dalam psikologi disebut dengan self-injury. Self-injury sendiri adalah perilaku menyakiti dan melukai diri sendiri yang dilakukan secara sengaja. Ini merupakan salah satu bentuk dari gangguan perilaku yang terkait dengan sejumlah penyakit kejiwaan. Nah, self-injury sendiri banyak sekali jenisnya. Bisa berupa tindakan melukai tubuh dengan benda tajam atau benda tumpul, atau waktu kuliah juga saya punya teman yang suka sekali menyayat lengan tangannya atau lengan bagian dalam sisi bagian dalam kakinya, atau membakar kulitnya dengan sengaja. Sama juga tadi seperti yang saya ceritakan di awal, memukul atau membentur-benturkan kepalanya ke tembok, atau sengaja tidak makan supaya sakit, atau juga misalnya olahraga yang keras yang tidak sesuai dengan kemampuan fisik dengan tujuan agar dia mengalami cedera. Nah, yang menarik dari pembahasan ini bahwa seluruh tindakan yang saya sebutkan di atas sama sekali tidak bertujuan untuk melakukan bunuh diri seperti dalam kasus suicide misalnya. Karena tujuan utama dari self-injury sebenarnya adalah seorang mencoba mencari pola komunikasi, pola penyampaian emosinya. Dalam istilah yang lain saya sering sampaikan, self-injury itu adalah kegagalan seseorang untuk mengekspresikan atau untuk merespon emosi yang ada di dalam dirinya sendiri. Nah, ada berbagai alasan seseorang menyakiti diri sendiri. Self-injury dilakukan untuk apa? Melampiaskan atau mengatasi emosi berlebih yang tengah dihadapi. Misalnya stres, marah, cemas, benci pada diri sendiri, sedih, kesepian, putus asa, mati rasa, atau rasa bersalah. Nah, bisa juga sebagai cara untuk mengalihkan perhatian dari pikiran yang mengganggu. Saya tidak menyebut bahwa apa yang dilakukan oleh mereka yang mengalami self-injury ini bertujuan untuk menarik perhatian. Karena dalam banyak pengalaman, pelaku-pelaku self-injury ini justru menyembunyikan bekas dari lukanya atau bekas dari tindakannya itu kepada publik. Biasanya mereka harus memakai jaket untuk menyembunyikan bekas lengan tangannya yang tersayat, atau biasanya memakai verbal, karena mereka juga tidak ingin orang lain tahu. Maka tuduhan bahwa self-injury itu sebagai bentuk seseorang untuk menarik perhatian agak terbantahkan dengan teori ini. Kalau di bagian pertama tadi saya mengulas tentang emosi, dan self-injury itu adalah ketidakmampuan seseorang mengelola dan mengekspresikan emosinya, maka tentu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana emosi itu bisa muncul? Nah, berikut ini saya ingin menguraikan beberapa potensi yang bisa kemudian membuat emosi itu keluar. Pertama, misalnya karena masalah sosial. Perilaku self-injury rentan terjadi pada orang yang sedang mengalami masalah, kesulitan hidup, misalnya menjadi korban bullying atau perundungan, ini bisa di sekolah, atau juga mereka tertekan dengan tuntutan dari orang tua dan guru. Nah, hati-hati nih ketika kita menekan-nekan anak kita untuk target-target pelajaran di sekolah. Bisa juga karena sedang konflik dengan keluarga, pasangan, dan teman, atau mengalami krisis identitas yang menyangkut dengan orientasi seksual. Yang berikutnya adalah karena trauma psikologis. Kehilangan orang yang dicintai dan menjadi korban kekerasan emosional, fisik, atau seksual bisa membuat seseorang merasa hampa, mati rasa, dan rendah diri. Mereka menganggap dengan menyakiti diri sendiri bisa mengingatkan dirinya bahwa ia masih hidup dan merasakan sesuatu layaknya orang lain. Jadi ketika dia melukai dirinya sendiri dan masih keluar darah, kemudian dia masih merasakan, oh ternyata saya masih hidup. Penyebab ketiga biasanya karena gangguan mental. Self-injury ini juga bisa muncul sebagai gejala dari beberapa penyakit mental seperti gangguan mood, depresi,
gangguan makan, gangguan stres pasca trauma, gangguan penyesuaian diri, atau gangguan kepribadian apa. Nah, Anda bisa menemukan tanda-tanda pada mereka yang melakukan atau mengalami self-injury. Biasanya mereka memiliki sejumlah luka di tubuhnya, seperti luka sayat di pergelangan tangan, luka bakar di lengan, paha, dan badan, atau memar di buku jari-jari tangan, biasanya memukul-mukul tembok. Umumnya mereka akan menyembunyikan luka tersebut dan akan menghindar bila ditanya apa penyebabnya. Yang kedua, mereka memperlihatkan gejala depresi, seperti suasana hati yang buruk, sering merasa sedih, menyendiri, menangis tanpa alasan yang jelas, tidak memiliki motivasi dalam hidup, dan sebagainya. Pendek kata, mereka mengalami penurunan semangat yang sangat masif. Yang ketiga, Anda bisa melihat bahwa pelaku self-injury ini agak sulit bersosialisasi, baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun tempat kerja. Dan mereka cenderung tidak percaya diri atau menyalahkan diri sendiri dan masalah apapun yang terjadi. Jadi kalau dia menghadapi masalah, dia cenderung untuk menyalahkan dirinya sendiri. Ini saya memang orang yang tidak pantas untuk itu. Memang saya semua salah. Saya memang penyebab dari semua hal itu dan sebagainya. Nah, yang berikut adalah Anda bisa saksikan bahwa mereka sering mengenakan pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya untuk yang tadi menyembunyikan luka. Nah, sahabat sang jiwa, perilaku mencederai sendiri beresiko menimbulkan luka fisik yang fatal, serta biasanya meningkatkan resiko bunuh diri. Tapi self-injury sendiri bukan bunuh diri. Dia hanya bisa meningkatkan resiko seseorang untuk melakukan bunuh diri. Nah, lantaran aksi nekatnya ini, maka tak jarang pelaku self-injury harus dirawat di rumah sakit, bahkan berakhir dengan kecacatan permanen hingga kematian. Di bagian akhir dari materi ini adalah kita akan bicara bagaimana kita menangani orang-orang yang mengalami self-injury ini. Perilaku self-injury sendiri tentu perlu mendapatkan perawatan khusus dari ahli kejiwaan, baik psikolog ataupun psikiater. Psikolog atau psikiater akan melakukan pemeriksaan untuk mendiagnosis perilaku self-injury dan menentukan penyebabnya. Penanganan akan diberikan sesuai penyebab munculnya perilaku ini. Nah, secara umum beberapa langkah penanganan pada penderita self-injury ini meliputi tentu perawatan medis. Jika dia mengalami luka atau masalah kesehatan lain, perlu segera mendapatkan pertolongan medis, baik berupa rawat jalan maupun rawat inap. Yang kedua adalah terapi dan konseling. Terapi dan konseling dengan psikiater atau psikolog bertujuan untuk mencari tahu penyebab tindakan self-injury, sekaligus juga menemukan cara terbaik untuk mencegah pasien melakukan tindakan ini lagi. Nah, jenis terapi yang bisa dilakukan antara lain dengan psikoterapi, terapi perilaku kognitif, terapi kelompok, dan terapi keluarga. Nah, selain menjalani terapi dan pengobatan di atas, orang yang memiliki tendensi untuk menyakiti diri sendiri juga disarankan untuk pertama, tidak menyendiri, ya, jadi jangan sampai menyendiri. Carilah dukungan sosial dan psikologis dari teman, keluarga, ataupun kerabat dekat. Maka saya anjurkan kita harus memiliki minimal 1 atau 2 sahabat dekat yang bisa menjadi tempat kita berpulang ketika kita mengalami situasi-situasi seperti ini. Yang kedua, menyingkirkan benda-benda tajam, zat kimia, atau obat-obatan yang bisa digunakan untuk melukai diri sendiri. Atau juga bisa dengan misalnya bergabung aktif dengan kegiatan-kegiatan positif, klub olahraga, klub fotografi, jadi YouTubers, dan sebagainya. Praktisnya adalah sibukkan dirimu agar Anda dijauhkan dari pikiran-pikiran dan keinginan-keinginan melampiaskan emosi secara salah. Nah, selain yang saya sebutkan di atas tadi, buat Anda yang memiliki hobi-hobi tertentu, coba dalami. Misalnya Anda memiliki kemampuan bermain musik, dalami hobi itu, atau melukis. Nah, tujuannya apa? Agar Anda memiliki sarana atau mendapatkan saluran untuk mengekspresikan emosimu dengan cara yang positif. Dan selanjutnya adalah menghindari konsumsi minuman keras dan narkoba, mengalihkan perhatian ketika ada keinginan untuk melakukan self-injury, rutin berolahraga, mencukupi waktu tidur dan istirahat, serta mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Sahabat sang jiwa, menyakiti diri sendiri adalah salah satu bentuk gangguan perilaku yang perlu mendapatkan perhatian khusus,
Perilaku self-injury sendiri membutuhkan penanganan dari psikolog atau psikiater, terlebih jika kondisi ini berhubungan dengan gangguan mental tertentu. Jiwa, di akhir dari uraian kita ini, saya tetap mengingatkan bahwa jika Anda memang saat ini sedang mengalami hal itu atau Anda menyaksikan ada orang lain yang melakukan itu, maka secepat mungkin mendatangi profesional, baik itu psikolog maupun psikiater, untuk segera mendapatkan penanganan, apalagi kalau itu berkaitan dengan kesehatan mental tertentu. Itu satu hal yang bisa saya sampaikan dari orang biasa untuk Anda yang luar biasa di episode kali ini. Salam Sang Jiwa.